Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, Gereja Persaudaraan Indonesia, Jemaat Maranatha. Tadi sudah disampaikan, saya sebagai sekretaris sinode, dan cuman memang saya jarang ke jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tapi pada saat-saat event-event tertentu saya biasanya hadir, ya, seperti beberapa waktu yang lalu ketika ibadah ulang tahun gereja ini saya hadir, ya. Ya, baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dan mengumpulkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema seperti judul perikop ini adalah pekerjaan penghibur. Tema kita adalah pekerjaan penghibur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berbicara berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, pada zaman modern ini banyak orang-orang yang tidak mempercayainya. Bahkan ada seorang yang menjadi teolog, pemimpin gereja, mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan simbolis. Itu bukan merupakan peristiwa historis. Artinya bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke surga. Kalau kita berbicara dari sisi kenaikan Yesus ke surga, maka di satu sisi kenaikan Yesus ke surga memberikan satu pengharapan pasti bagi setiap kita. Karena apa? Karena seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan demikian: janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Maka di satu sisi kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan satu kepastian bagi setiap kita bahwa kita sudah memiliki tempat di sana. Amin Bapak Ibu ya. Dan saya kira ini seharusnya menjadi penghiburan bagi setiap kita. Seharusnya ini juga menjadi sekaligus pengharapan bagi setiap kita bahwa perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, ketika kita mengiring Kristus, memang ada banyak tantangan, memang ada banyak pergumulan. Tuhan tetapi Dia menjanjikan kepada setiap kita, walaupun kita mengalami pergumulan, tantangan, kesulitan, penderitaan sekalipun, kita memiliki satu kebahagiaan ketika nanti kita dibawa ke dalam kerajaan. Dan janji Tuhan bagi saya secara pribadi, iya dan amin. Dan karena itu, di dalam keyakinan seperti itulah, dalam situasi dan kondisi apapun, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan iman saya, doa saya, supaya iman saya tidak tergoyahkan. Bapak Ibu, ini bagian atau satu sisi dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di sisi lain, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, pasal 6
16 ya, pasal 16 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, menarik kalau kita melihat bagian ini, karena kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke surga, memang di satu sisi dia akan kembali ke tempatnya, dia akan kembali ke asalnya. Karena di sanalah tempatnya, di sanalah asal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya sendirian. Tuhan tidak meninggalkan umatnya berada dalam ketidakpastian. Tetapi Tuhan memberikan kepada umatnya, menjanjikan kepada umatnya apa yang disebutnya sebagai roh penghibur itu. Seperti tadi dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Maka di sini sebenarnya kepergian Tuhan Yesus ini juga memberikan sesuatu kepada kita. Bagaimana kita nantinya menjalani kehidupan kita. Sebenarnya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ada masanya, ada periodenya. Masanya dan periodenya itu kira-kira 33,5 tahun atau 33 tahun. Dia telah melakukan karyanya, melakukan apa yang visi, misi yang Tuhan, yang Bapa telah tetapkan, yaitu untuk melakukan karya penebusan, supaya kita manusia yang berdosa boleh kembali kepada Allah, supaya kita manusia yang berdosa boleh dipulihkan hubungan dan relasi kita dengan Tuhan, yaitu melalui karya penebusannya. Tetapi karyanya, tugas dan tanggung jawabnya di dalam dunia sudah selesai ketika dia mengatakan di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Dan karena itulah dia harus kembali ke tempat asalnya. Tetapi ketika dia kembali ke tempat asalnya, dia tidak mau murid-muridnya, dia tidak mau umatnya di dalam kesendirian. Karena itulah kalimat ini dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maka di sini kita melihat Roh Kudus dijanjikan untuk menuntun kehidupan kita, menyertai kita, membimbing kita, dan menolong kita untuk supaya kita hidup di dalam kebenaran kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita memperhatikan pada bagian ini, maka kita akan melihat hal-hal yang dikerjakan atau hal-hal yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu diutus di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dari apa yang kita baca, Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15 tadi, di sana kita akan melihat ada dua. Saya akan membaginya menjadi dua. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam dunia ini ketika Tuhan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Yang pertama, dia bekerja di antara orang yang belum percaya. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kemudian yang kedua, dia bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya.
sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah, mari kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan dua pokok bahasan ini. Yang pertama, ia bekerja dalam kehidupan orang yang belum percaya. Bapak Ibu, kita akan melihat di sini objek yang digunakan pada ayat 8 sampai 11. Ya, kalau kita mempelajari di sini, objek yang digunakan adalah kata dunia. Ya, kata dunia ini menunjuk kepada orang yang belum percaya. Nah, dari apa yang kita baca tadi, ya, di sana dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-8 mulai di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Jadi kata yang dipakai di sini adalah kata dunia. Ini menunjuk kepada orang-orang yang belum percaya. Lalu apa yang dia lakukan? Pertama, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang pertama, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, istilah yang diterjemahkan dengan menginsafkan itu adalah dari kata bahasa Yunani elenko. Ya. Kata elenko ini sebenarnya bisa diartikan menegur, bisa diartikan menghukum, bisa diartikan menyadarkan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan menginsafkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh dalam dosa, gambaran rupa Allah telah mengalami kerusakan secara total. Penganut teologi Calvin menyebutnya ini sebagai total depravity. Total depravity artinya kerusakan secara total dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau kita melihat kehidupan manusia, siapapun mereka tanpa kecuali, mereka semua membawa natur dosa di dalam hidupnya. Semua yang percaya dan mengakui bahwa dirinya keturunan Adam itu adalah manusia berdosa. Amin. Kecuali Bapak Ibu tidak mengakui itu. Kecuali Bapak Ibu percaya bahwa ilmu atau teori evolusi Darwin itu benar. Artinya kalau teori evolusi Darwin itu benar, kita berasal atau kita keturunan dari, itu katanya Darwin ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka memang bisa jadi tidak ada natur dosa di dalam kehidupan manusia. Tetapi oleh karena kita semua itu adalah keturunan Adam, maka tidak ada yang terkecuali. Semua manusia adalah manusia berdosa. Artinya semua manusia membawa natur berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu teori namanya teori tabula rasa. Saya tidak tahu ya, apakah pernah mendengar teori ini? Teori tabula rasa. Katanya, ketika manusia dilahirkan, pada saat dilahirkan itu bisa digambarkan seperti kertas yang putih bersih, yang belum ada catatannya. Itu menurut tabula rasa. Nah, keberadaan manusia kemudian itu sangat bergantung kepada catatan-catatan di dalam kertas itu. Kalau catatan-catatannya baik, maka manusia ini akan menjadi baik. Kalau catatannya tidak baik, maka manusia itu menjadi tidak baik. Ya. Tetapi dalam realitanya, maaf, apakah ada di antara kita yang dari kecil atau pada waktu masih kecil, orang tuanya mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak baik? Saya yakin orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita hal-hal yang tidak baik. Ya. Misalnya kita disuruh bohong, disuruh mencuri, disuruh menipu, disuruh membunuh.
Pasti orang tua tidak akan mengajarkan itu, betul? Tetapi realitanya ada kecenderungan di dalam hidup kita itu untuk melakukan itu. Ada kecenderungan di dalam hidup kita itu untuk mengerjakan itu, padahal tidak diajarkan oleh orang tua. Atau kalau ingin istilahnya meminjam teori tabula rasa, orang tua kita itu tidak akan mencatat di kertas yang putih itu dengan kejahatan, dengan hal-hal yang tidak baik. Orang tua kita itu mencatat di kertas putih itu dengan hal-hal yang baik, betul? Dalam realitanya, kenapa ada kecenderungan di dalam hidup kita menipu, kecenderungan dalam hidup kita tidak jujur, kecenderungan dalam hidup kita membenci. Itulah dosa manusia. Natur dosa itu yang dibawa oleh Adam menurun kepada seluruh umat manusia, menurun kepada seluruh keturunan Adam. Karena itu Rasul Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Inilah keberadaan manusia yang berdosa. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari akan hal itu, bahwa keberadaan dirinya adalah berdosa. Maka di sini Roh Kudus diutus untuk menginsafkan manusia dari dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, ya. Dia jujur, tetapi di satu sisi, ya, saya melihat ada satu kesombongan, dan kesombongan itu juga menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu untuk menginsafkan dunia akan dosa, Roh Kudus itu memakai banyak hal sebenarnya. Kalau manusia menyadari, masalahnya sekali lagi, manusia seringkali tidak sadar bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupnya. Bapak Ibu, dalam kehidupan manusia, Roh Kudus bekerja melalui pengalaman hidup manusia. Kadang melalui penderitaannya, kadang melalui kesulitannya, kadang melalui sakit penyakit yang dialami. Sehingga kita akhirnya juga pernah atau sering mungkin mendengar satu kesaksian dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian mereka bersaksi, mengapa saya percaya kepada Kristus? Karena pada saat saya sakit, kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, dan akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Karena itulah saya kemudian percaya kepada Kristus. Tetapi ada banyak orang yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesakitan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, tidak sadar bahwa ini semua oleh karena dosa manusia. Kalau dalam konteks iman Kristen, masalah terbesar dari manusia apa? Ekonomi kan? Saya kira bukan. Sakit penyakit kan? Saya kira bukan. Sosial kan? Saya kira bukan. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan dosa itulah yang kemudian memberikan dampak kepada seluruh aspek kehidupan kita, baik kesehatan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Hubungan relasi kita dengan orang lain, itulah yang menjadi dampak atau akibat daripada dosa. Dan kalau kita berbicara berkaitan dengan dosa, maka tidak ada dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Maka hanya Yesus Kristus yang mampu menyelesaikan dosa ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, sekali lagi,
Roh Kudus sebenarnya bekerja untuk menginsafkan manusia dari dosa adalah yang pertama melalui pengalaman kehidupannya, melalui sakit penyakit yang dialami, melalui kesulitan yang dialami, melalui penderitaan yang dialami. Kemudian yang kedua, melalui hati nurani. Kalau kita membaca di dalam Roma pasalnya yang kedua, Roma pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15, di sana dikatakan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, ini saya menerjemahkan dengan hati nurani, melakukan apa yang dituntut Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadikan hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuntun atau saling membela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, hati nurani kita kadang-kadang dipakai oleh Roh Kudus untuk memberikan satu kesadaran di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah manusia berdosa. Yang ketiga, melalui pemberitaan Injil. Nah, melalui para pemberita Injil selalu akan memberitakan bahwa kita manusia berdosa dan memerlukan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada begitu banyak pemberita Injil, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian ketika memberitakan Injil ditolak, ketika memberitakan Injil dianiaya, ketika memberitakan Injil, maaf, ada yang harus mempertaruhkan nyawa. Manusia belum menyadari akan dosa. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa dengan berbagai cara. Itu bagian pertama. Yang kedua, kalau pertama tadi ia akan menginsafkan dosa, menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, berbicara tentang kebenaran, ya, ini juga bisa berbicara sebenarnya tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Bahkan kalau kita berbicara tentang Herodes pernah mempertanyakan kebenaran itu, tetapi Herodes tidak pernah mendapatkan jawaban atas kebenaran itu. Karena Yesus sebenarnya dialah kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, melalui Yesus Kristuslah yang tadi juga saya sampaikan akan membawa, memulihkan, mengembalikan manusia kepada Bapa di surga. Tetapi sekali lagi, manusia banyak yang tidak percaya dan banyak yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan satu-satunya. Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan dunia akan kebenaran. Artinya, Roh Kudus memberikan kesadaran pada diri mereka yang belum percaya bahwa sebenarnya mereka membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum manusia mengenal Kristus, percaya kepada Kristus di dalam kehidupannya, sebenarnya ada di ruang hatinya yang masih kosong. Boyle mengatakan bahwa di dalam hati manusia, mereka yang belum percaya kepada Kristus, ada di ruang hatinya yang masih kosong. Dan hati yang kosong ini hanya bisa diisi oleh Yesus dan tidak bisa diisi oleh yang lain.
Karena itu orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka akan selalu mengalami kegelisahan di dalam hidupnya. Mereka akan selalu mengalami ketidakdamaian di dalam hidupnya. Mereka akan selalu mengalami tidak adanya sukacita di dalam kehidupan. Roh Kudus sebenarnya menyadarkan itu melalui pengalaman hidup mereka, supaya mereka kemudian mengerti bahwa sebenarnya mereka membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sekali lagi, mereka ternyata tidak bisa percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Penghakiman merupakan sebuah pertanggungjawaban dari setiap manusia di hadapan Tuhan pada akhir zaman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, saudara-saudara kita dari Muslim, mereka pun sebenarnya memiliki satu keyakinan berkaitan dengan penghakiman pada akhir zaman. Dan sebenarnya di kitab mereka juga dicatat seorang hakim yang adil yang mereka sebut sebagai Isa alaihi salam. Masalahnya adalah kemudian mereka tidak percaya. Tetapi penghakiman itu pasti dan tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka semua orang tidak bisa tidak harus masuk di dalam penghakiman itu. Kita bersyukur sebagai orang percaya kita tidak masuk dalam penghakiman Tuhan, karena Tuhan sebagai hakim yang adil itu, sebagai sang hakim itu sudah membenarkan kita melalui kematiannya di kayu salib. Ini loh yang menjadi kebahagiaan dari setiap kita. Ini loh yang membedakan kita dari mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu saya tadi mengatakan, saya berdoa kiranya iman saya tidak akan tergoyahkan. Karena di dalam Kristus ada kepastian. Karena di dalam Kristus ada kekekalan. Di dalam Kristus ada janji yang pasti. Dan karena itu patutlah kita untuk selalu berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bagian pertama dari yang pokok bahasan yang besar ya. Karena tadi berbicara tentang pekerjaan Kristus di dalam kehidupan orang yang belum percaya. Dan yang kedua, pekerjaan penghibur ya. Pekerjaan penghibur dalam kehidupan orang yang percaya. Kita akan melihat ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau pada bagian ayat 8 sampai ayat 11, tadi objeknya itu adalah dunia. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan di sini, objeknya bukan dunia lagi, tetapi di sini objeknya adalah kamu. Ya. Jadi ini menarik Bapak Ibu, kalau kita berbicara dua bagian ini. Pas ayat 8 sampai ayat 11 itu objeknya adalah dunia, tetapi ayat 12 sampai ayat 15 itu objeknya adalah kamu. Ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu. Ya, jadi objeknya adalah kamu. Nah, mari kita akan melihat pada bagian ini berbicara berkaitan dengan kehidupan orang percaya atau pekerjaan penghibur dalam kehidupan orang percaya. Pertama, Ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Istilah yang diterjemahkan dengan memimpin ini berasal dari istilah hodegese ya, hodegese. Ini berasal dari kata dasar hodegeo. Kata ini bentuknya verb future indikatif aktif. Artinya selalu akan. Ya.
Sehingga kalau kita berbicara berkaitan dengan bagaimana pekerjaan penghibur itu, kalau boleh saya katakan, ia selalu akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, setiap orang percaya mengalami atau harus masuk di dalam proses pembentukan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ya, tujuan kita itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, untuk menjadi serupa dengan Kristus yang adalah kebenaran itu, kita harus mengerti kebenaran, kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan menarik, istilah godegesei itu bisa diterjemahkan selain memimpin, itu bisa diterjemahkan dengan menuntun, membimbing, dan juga mengajar. Sehingga sebenarnya Roh Kuduslah yang akan membimbing kita, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, Roh Kuduslah yang akan memimpin kita, Roh Kuduslah yang akan mengajar kita tentang kebenaran itu, dan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan karena itu semua kita sebenarnya di dalam proses untuk mengarah ke sana. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di dalam kebenaran itu sebenarnya sangat bergantung dengan bagaimana kita mau belajar firman Tuhan atau tidak. Kehidupan kita di dalam kebenaran itu akan sangat bergantung kepada kita memiliki kepekaan kepada Roh Kudus itu sendiri atau tidak. Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus mengajar kita. Melalui ibadah seperti ini, ketika kita mendengarkan firman, ini sebenarnya juga cara Tuhan untuk mengajar hidup kita. Mungkin melalui pembelajar, melalui penelaahan Alkitab dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sarana Tuhan bersama Roh Kudus untuk mengajar kita. Nah, kerinduan kita seperti apa? Untuk ambil bagian di dalam ibadah, untuk ambil bagian di dalam kelompok PA, untuk ambil bagian di dalam kelompok tumbuh bersama, dan lain sebagainya. Selain itu bukan soal ambil bagian di dalamnya, tetapi bagaimana kita benar-benar merespon, benar-benar mendengarkan, benar-benar memperhatikan. Beberapa waktu yang lalu saya ikut ada satu ibadah, ya. Pendetanya ini sebenarnya kalau khotbah suaranya keras sekali, ya. Ada satu ibu yang duduk di bangku nomor 2, ya. Kemudian ini pada waktu itu Bapak Pendeta ini sedang berbicara, mereka yang berdosa, mereka yang hidup dalam perzinahan, mereka nanti akan dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Kemudian Bapak Pendeta itu, siapa yang mau masuk ke sana? Ibu ini langsung angkat tangan tinggi, ya. Semua orang melihat dia dan tertawa. Maksud saya, dia memang hadir di dalam gereja. Saya tidak tahu pikirannya di mana, hatinya di mana. Kalau dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman, pasti dia tidak angkat tangan. Kenapa dia angkat tangan? Mungkin dia pikir siapa yang mau masuk ke surga. Mungkin dia berpikir seperti itu. Padahal pendeta itu mengatakan siapa yang mau masuk ke sana. Ke sana itu adalah yang api belerang tadi. Nah, Bapak Ibu, perlu kita melihat bagaimana kehidupan kita ketika mendengarkan firman. Apakah kita sungguh-sungguh memberikan perhatian di dalam firman? Alkitab itu menarik, khususnya di dalam Perjanjian Lama, berbicara berkaitan dengan respon terhadap firman. Itu berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Nah, kalau kita tidak baik-baik mendengar,
Gak mungkin kita bisa melakukan seperti apa yang difirmankan. Maka di sini dituntut adanya satu ketaatan di dalam kehidupan kita, supaya kemudian hidup kita sungguh-sungguh dipimpin kepada seluruh kebenaran Tuhan. Sekali lagi, semua kita dalam proses menuju ke sana. Tetapi kita harusnya dalam proses itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih baik. Inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Dalam konteks teologi ada yang disebut sebagai progressive sanctification. Artinya pengudusan yang bersifat progresif. Progresif itu artinya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kerja di kantor atau di perusahaan dan lain sebagainya, mungkin biasanya atasan kita akan bertanya, bagaimana progresnya? Ya. Pasti akan bertanya seperti itu. Maksudnya apa? Progres itu bagaimana tahapan-tahapan yang dijalani. Ya. Jadi artinya apa? Progressive sanctification juga seperti itu. Pengudusan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus itu semakin hari harus semakin bertambah, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan ini? Kalau sungguh-sungguh kita memiliki satu perhatian yang baik, memiliki satu ketaatan kepada pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah, maka hidup kita akan semakin hari diubahkan lebih baik, dan orang percaya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai buah-buah kebenaran. Orang percaya akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya, dan itu tidak bisa disangka. Yang kedua, ia akan menceritakan hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang akan datang berbicara tentang segala rahasia Allah yang terdapat dalam firman-Nya. Artinya orang percaya harus belajar dan harus memiliki kepekaan rohani di dalam hidupnya. Bapak Ibu, orang yang memiliki kepekaan rohani di dalam kehidupannya adalah orang yang selalu membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dan relasi dengan Tuhan, kita akan memiliki pengenalan terhadap Tuhan. Saya itu batuk tidak sembuh-sembuh. Saya ini mungkin dampak dari kenakalan saya pada waktu saya masih remaja. Saya dulu adalah perokok berat. Ya. Satu hari itu saya bisa merokok 2 bungkus. Kalau dulu istilahnya apa, rokoknya itu bentul biru. Ya. Kalau tidak bentul biru, surya. Ya. Kalau di Samsung biasanya dapat 1 saja. Itu tiap hari rata-rata seperti itu. Tetapi ketika saya masuk sekolah teologi, saya berkomitmen untuk meninggalkan itu semua dari. Tetapi kayaknya masih memiliki apa ini istilahnya dampak daripada kenakalan saya.